Mau bertanya Pak, dari kerugian negara 300 T ini, apakah penyidik sudah menghitung berapa keuntungan yang diperoleh dari 23 tersangka, dan kemudian siapa yang paling banyak mengambil untung dari kasus ini? Kemudian yang terakhir Pak, sejauh ini dari 23 tersangka, tersangka yang sudah dilapis TPPU itu ada berapa dan siapa saja? Terima kasih. Ya. Silakan Pak. Jadi kewajiban kejaksaan dengan programnya yang bersamaan dengan Kementerian BUMN, bersih-bersih BUMN, itu kita implementasikan dengan mendahulukan proses pidana. Dengan harapan apabila proses pidana ini selesai, perusahaan ini nanti akan melakukan bisnis dengan tata kelola yang akan diatur oleh Kementerian SDM tentunya kalau menyangkut timah atau leading sektornya lah. Jadi proses pidana ini kita lakukan dengan mendudukkan bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses nanti penuntutannya, ini sedang kita lakukan. Terkait pertanyaan tadi, bahwa siapa-siapa saja yang menikmati, siapa saja yang dibebani, ya, kami belum bisa sampaikan ke publik. Kenapa? Karena terkait tim pelacakan aset kami masih bekerja dan berjalan di lapangan. Beban kita selain membuktikan bahwa ini adalah pidana tipikor yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat dari PT Timah bermufakat jahat dengan pihak swasta, sehingga kewajiban kedua bagi penyidik bagaimana ini bisa mengembalikan kerugian yang telah terjadi. Oleh karena itu, ini ada korelasinya dengan TPPU. Penyidik dalam pencarian aset itu menggunakan selain tipikor untuk melihat hasil kejahatannya itu ada di mana dan bisa ditarik, apa yang alatnya yang digunakan, seperti smelter, disita. Nah, ini kan bukan hasil kejahatan, tetapi ini sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Nah, semua itu sedang dihimpun dan tim kita masih bekerja, akan kita lakukan penyitaan dengan pintunya juga TPPU, dan ini segera akan kita gelar sebagaimana Pak Jaksa Agung sampaikan. Mudah-mudahan ini akan maksimal kita bisa melakukan pengamanan dengan tindakan penyitaan terhadap aset. Jadi untuk TPPU saya rasa nanti semua sudah clear, sudah kita umumkan yang kena siapa saja. Setiap ada penetapan kita sudah sampaikan. Tapi mengenai aset-aset dan siapa yang menerima keuntungan masing-masing berapa, mohon maaf kami belum bisa sampaikan, takut anak-anak kehilangan aset. Anak-anak yang masih bekerja di lapangan nanti kehilangan aset-asetnya yang sedang diburu. Jadi itu ya. Ya, jadi udah cukup ya. Jadi belum bisa kami sampaikan secara real, tetapi nanti dalam surat dakwaan pasti akan disampaikan. Dalam waktu 1-2 minggu ke depan, Pak Jaksa Agung sudah menyampaikan ini akan segera dilimpahkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.